Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Miranda dan kali ini kita akan belajar terkait dengan memahami makna bacaan sholat bagian yang kedua, yakni bacaan takbiratul ihram. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya udah ganti bulan, cukup sulit untuk konsisten dalam hal konten karena jadi tuh aku ngerekamnya tuh setiap malam, jadi udah capek banget, jadi langsung tidur biasanya, atau begadang sampai jam 2, itu pun cuma ngurusin kerjaan, jadi nggak kesempet untuk belajar, nggak sempat untuk take video dan semacamnya. Tapi alhamdulillah karena habis nonton nonton kajiannya Ustadz Wimar Aditya terkait dengan dakwah, dimana kita tuh bukan asal ngomong aja, tapi juga ngomong yang baik, ngomong yang benar dan semacamnya. Jadi semangat lagi untuk ayo kita bikin video deh malam ini gitu. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang takbiratul ihram. Mulai dari awal setelah kita membaca niat, atau ada yang berpendapat, salah satu imam yang berpendapat untuk Imam Syafi'i tentunya, dimana membaca niat dan takbiratul ihramnya itu dilakukan secara berbarengan. Jadi dan aku ngambilnya yang itu ya, jadi baca niat sambil gerakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi sambil nawaitu usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri. Jadi takbiratul ihram nyambi sama niat. Nah, aku ngambil pendapat yang itu gitu. Tapi ada pendapat yang dibaca sebelumnya, ada pendapat yang nggak wajib niat dan semacamnya. Tapi aku ambil pendapatnya yang menurut Imam Syafi'i, di mana takbiratul ihram dan membaca niat itu dilakukan secara berbarengan. Nah, oke, kita akan mulai dengan Allah, bacaan takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya teman-teman ke negeri manapun di seluruh penjuru dunia, maka bacaan takbiratul ihram kita akan tetap sama di antara semua negara, semua dimanapun wilayahnya, Allahu Akbar akan tetap gitu. Kalau kata guruku, nggak mungkin kamu ke daerah Jawa terus kamu menemukan orang Jawa ngomong takbiratul ihramnya itu pakai bahasa Jawa, Allah pakai bahasa mereka gitu ya. Atau ketika kamu ke negeri Inggris gitu, atau ke negeri Amerika, atau ke negeri Korea, gak mungkin banget orang Islam di sana sholat dengan bahasa mereka. Nah, maka itulah kesempurnaan Islam, di mana orang-orang dari seluruh penjuru dunia menggunakan bacaan yang sama ketika melaksanakan sholat, tentunya pada takbiratul ihram ini, yakni menggunakan bahasa Arab, bahasanya para penghuni syurga gitu ya. Nah, Allahu Akbar ini adalah salah satu takbiratul ihram, ini adalah rangkaian ibadah yang dibaca ketika kita memulai ibadah sholat, yang dimana diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam gitu, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi diawali dengan takbir. Dan setiap pergantian gerakan sholat itu biasanya pakai Allahu Akbar, kecuali dari ruku ke i'tidal. Itu bedanya di sami Allahu liman hamidah, dimana Allah mendengar seluruh pujian, bedanya di situ doang. Tapi di semua gerakan, mulai dari gerakan takbiratul ihram ke ruku, terus bagian i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud, terus ke sujud lagi, terus dari sujud ke takbiratul ihram lagi ke atas gitu ya, yang bersedekap, itu semua pakai pergantiannya menggunakan takbir atau Allahu Akbar. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara membaca takbiratul ihram yang benar. Karena bisa aja bacaan-bacaan yang sebenarnya sering banget kita baca ini ternyata salah, yang akhirnya menimbulkan kesalahan, memiliki arti yang sangat berbeda atau jauh banget, yang justru bukan hanya salah dalam arti, tapi juga menghina atau bahkan arti yang cukup merusak dalam
agama itu sendiri gitu ya. Nah sini aku udah nulis hal-hal yang mungkin aja bisa salah. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memanjangkan hamzah pada bacaan Allah atau bacaan akbar. Jadi mereka bacanya antara Allah yang panjang atau akbarnya yang panjang. Contoh misalnya ya, ini salah, nggak boleh nih. Allahu akbar. Nah, panjangan a dari kalimat Allah di sini itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Atau bagian di akbarnya, Allahu akbar. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan ada imam yang membaca seperti ini, mulai dari Allah yang panjang atau akbarnya yang panjang, atau dua-duanya yang panjang, Allahu akbar, maka ini salah teman-teman. Arti yang seharusnya adalah Allah yang maha besar, Allah yang terbesar, Allah yang paling besar. Itu bisa berubah menjadi apakah Allah besar? Nah, bacaan arti ini mengandung keraguan atau atau yang namanya kayak bertanya-tanya apakah Allah maha besar, yang padahal Allah maha besar gitu. Nah, maka bacaan Allahu akbar di mana Allah pada kalimat Allah atau pada kalimat akbar ini dipanjangin adalah hal yang seharusnya dihindarkan teman-teman. Jadi nggak boleh lagi baca takbiratul ihramnya di mana Allahnya itu dipanjangin Allahu akbar, itu nggak boleh. Karena artinya adalah apakah Allah besar, apakah Allah maha besar. Seharusnya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita meyakini dengan benar dan meyakini dengan pasti, dengan percaya bahwa Allah itu maha besar, Allah yang terbesar dan Allah yang paling besar. Oke, kesalahan yang kedua adalah ketika kalimat ba pada kata akbar ini dipanjangin. Jadi bacanya kayak gini. Ini salah ya teman-teman. Sekali lagi disclaimer, kalau ini salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, maka kalau misalnya teman-teman menemukan ada imam atau ada seseorang yang membaca kalimat Allahu akbar dan baknya itu dipanjangin, maka ini salah. Jadi harus dikoreksi. Teman-teman bisa ingetin bahwa artinya itu bukan lagi Allah maha besar, tapi berubah menjadi gendang atau beduk. Dan ini salah. Masa lagi sholat menghadap Allah ngomong gendang atau beduk? Jadi teman-teman harus memastikan bahwa bacaan sholat teman-teman itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, apa yang disesuaikan oleh agama Islam gitu ya. Terus yang ketiga adalah, ini yang terakhir, adalah ketika kalimat Allah pada kalimat Allahnya itu ditarkik atau ditipisin sebagaimana orang-orang non muslim itu baca. Jadi harusnya Allah dibacanya Allah, karena ditipisin tuh. Jadi Allahu akbar, Allah. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa kita tuh nggak boleh loh ngikutin apa yang dilakukan sama orang-orang non Islam. Jadi nggak boleh ya teman-teman, kalau misalnya pengen dia pakai Allah, kan semua Tuhan sama. Orang Kristen itu menyembah Tuhan yang sama, orang Buddha itu menyembah Tuhan yang sama, orang seluruh agama di dunia ini menyembah Tuhan yang sama. Karena kan itu memang harus ya, monoteisme disebutnya. Tapi teman-teman, untuk baca kalimat Allah menjadi Allah itu nggak sesuai dengan syariat. Itu mengikuti agama lain yang dimana sesuai dengan hukum tajwidnya. Kalau misalnya sebelum huruf Allah itu A, maka dibacanya, atau U fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Kalau I maka dibaca tipis. Misal kita juga boleh kok pas lagi kalimat Allah bisa ditipisin gak sih? Bisa, ketika harokat sebelumnya itu kasrah, seperti lillahi afwaja. Lillah tipis kan, lillahi afwaja. Tapi kalau misalnya di sebelum huruf Allah itu, sebelum hurufnya itu dibaca adalah fathah dan dhammah,
maka harus dibaca tebal teman-teman. Allahus Somad, Allahus Somad, maka dibaca tebal. Nah, ketika takbiratul ihram juga kayak gitu, karena di awalnya itu fathah, maka harus dibaca tebal, nggak boleh dibaca tipis. Jadi yang benar adalah dibaca A-nya itu nggak boleh panjang pada kalimat Allah dan Akbar, ba-nya nggak boleh panjang ketika baca di bacaan Akbar, dan nggak boleh juga menipiskan bacaan Allah pada Allahu Akbar. Jadi bacanya yang benar teman-teman, sehingga sholat yang dilakukan oleh kita itu diterima di sisi Allah. Allahu Akbar. Nah, pada bacaan Allahu Akbar ini kita harus memahami secara betul bahwa Allah adalah yang terbesar, Allah adalah yang paling besar, Allah adalah yang teragung di atas segala sesuatu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika mulai bertakbir, mulai melaksanakan takbiratul ihram ketika sholat dan melaksanakan takbiratul ihram, maka seluruh badan dari atas sampai kepalanya, dari atas sampai kepala, dari atas sampai kakinya Abu Bakar itu bergetar hebat. Jadi bergetar gitu. Jadi dia bergetar, lantas ditanya oleh para sahabat yang lain, dikatakan bahwa wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu gemeteran gitu ketika baru takbiratul ihram nih? Maka Abu Bakar mengatakan bahwa aku takut ketika aku menghadap kepada Allah, aku mengatakan bahwa Allah yang paling besar, Allah yang maha besar, Allah yang terbesar. Tapi ketika aku di luar daripada sholat, aku merasa bahwa akulah yang paling besar. Maka kita seharusnya memahami dan memaknai setiap gerakan sholat kita dalam takbiratul ihram kita, bahwa Allah adalah terbesar dari segala sesuatu dalam hal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya yang disebutkan dalam firman-firmannya. Ada 3 firman yang di sini akan aku bacakan teman-teman. وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, yang artinya, dan tidaklah mereka orang-orang musyrik mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Quran surat Az-Zumar ayat 67. Yauma natwis samaa'a katayis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Artinya, pada hari di mana kami lipat langit sebagaimana terlipatnya lembaran kitab, sebagaimana kami mulai awal mula penciptaan, seperti itulah kami akan mengembalikan. Suatu janji dari kami pasti akan kami laksanakan. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Dan yang terakhir, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, dan dialah yang memiliki kebesaran, kekuasaan di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Jasiyah ayat 37. Teman-teman, dari ketiga ayat yang udah aku baca ini lagi-lagi kita harus memahami bahwa Allah maha besar. Kata maha di sini harus diartikan sebagai yang atau yang paling, bukan diartikan sebagai sangat atau amat. Jadi bukan Allah sangat besar, karena di kata sangat itu pasti ada yang lebih besar lagi, atau Allah amat besar, pasti ada yang lebih gede lagi. Tapi kalau udah kata Allah yang terbesar, Allah yang paling besar, maka nggak ada lagi yang lebih daripada Allah, nggak ada sekutu bagi Allah. Ketika kita memandangkan, membaca lafaz Allahu Akbar dengan lisan kita, maka seharusnya kita juga menanamkan dalam diri kita, menanamkan dalam hati kita bahwa Allah yang terbesar di atas segala-galanya, dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Maka kita harus menghayati tiap bacaan takbiratul ihram kita. Seharusnya kita mampu memahami bahwa dan memikirkan bahwa kalau misalnya Allah adalah zat yang maha besar, maka apakah aku perlu takut?
maka seluruhnya seharusnya ada dalam genggamannya. Maka harusnya nggak ada yang perlu aku khawatirkan. Maka ketika aku menghadap kepada Allah, ketika aku memulai daripada sholat yang aku laksanakan, seharusnya nggak ada yang aku harus bimbangkan di luar daripada penghadapan aku kepada Allah. Seharusnya udah selesai tuh, jadi nggak ngerasa mikirin lagi, gimana ya kalau jemuran hujan, wah gimana kalau misalnya ada tamu, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Harusnya udah nggak ada, karena kamu sedang menghadap kepada yang paling besar, yang paling kuasa, yang paling agung. Maka seharusnya tidak ada kekhawatiran terhadap hal-hal di luar daripada itu. Nah, ketika kita membaca lafaz takbiratul ihram dengan benar, didampingi dengan pemahaman bahwa pemahaman makna daripada arti Allahu Akbar, arti bahwa Allah yang maha besar, maka seharusnya sholat yang kita laksanakan bisa jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga sebagaimana janji Allah bahwa jika kamu ingin memperbaiki hidup kamu, maka perbaikilah sholatmu. Maka ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita. Dan kita akan tunggu lagi, kita akan belajar lagi. Nextnya kita akan belajar tentang doa iftitah, yang teman-teman bisa ikutin setelah video ini. So, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah lancarkan. Semoga dalam proses perbaikan ini Allah temani setiap langkah kita menjadi versi terbaik dari diri kita sebelum kita menemui Allah di sana. Sebelum kita dengan bangga mengatakan, wahai Allah, aku adalah salah seorang hamba-Mu yang senantiasa memperbaiki sholatku untuk menghadirkan, untuk menghadapkan dan untuk mengatakan kepada Engkau pada saat ini bahwa ya Allah, ini adalah sholat terbaik yang aku laksanakan untukmu. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah lancarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.